jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama, hati-hati dengan bulianmu. Tadi aku sama Ustaznya udah praktekin tuh Ustaz Maulana. Iya. Kata-kataan orang tua kan kadang dulu ya masih kecil suka ada yang kayak gitu kan. Tapi ternyata bukan cuma anak kecil yang kayak gitu. Dewasa pun masih ada juga orang yang mungkin ngatain orang tua kita. Saling mengolok-olok jatuhnya. Mengolok-olok gitu kan sampai akhirnya menjatuhkan kehormatan keluarga gitu ya. Itu apa yang harus kita lakukan Ustadz kalau seperti itu? Ya, makasih banyak ya. Izin Habib Ustaz Sam. Nah buat kita semua, terima kasih banyak tim Islam Indah yang mengangkat tema ini. Sebenarnya tema ini menyentil, mengingatkan, menyadarkan kepada semua orang yang suka membuli orang. Sebenarnya bulianmu itu kembali padamu. Kata Nabi, janganlah engkau menghina, mengolok-olok orang tuamu. Nah, kata sahabat, memangnya ada orang yang mengolok-olok, mengejek orang tuanya, mengejek orang tuanya sendiri. Kata Nabi, jikalau engkau mengejek orang tua orang, otomatis orang itu akan mengejek orang tuamu secara tidak langsung. Ya. Maka ketika kita mengejek orang, sebenarnya engkau sudah mengejek dirimu sendiri. Tanpa disadari. Makanya bagus juga tema hari ini. Hati-hati dengan bulianmu. Karena mohon maaf. Orang yang bermain air pasti basah. Orang yang bermain api pasti terbakar. Orang yang bermain dengan olok-olokkan bulian, maka kembali padanya. Maka sekali lagi kata Nabi, jangan engkau menghina. Ada anak yang menghina orang tuanya. Kata sahabat, memang ada anak yang menghina orang tuanya. Iya ada. Ketika dia menghina orang tuanya orang, dibalik orang itu menghina orang tuanya. Maka solusi dari permasalahan ini, ketika kita dihina atau kehormatan keluarga dihina, maka yang paling pertama kita lakukan tetap berbaik sangka. Dahulukan baik sangka. Kalau dalam hukum praduga tak bersalah. Asik. Kenapa dia menghina keluargaku? Sebenarnya kadangkala kita sendiri yang menyebabkan orang itu menghina kita. Kenapa? Karena kelakuan kita. Yang lagi dimarak dibully, yang lagi marak dihina, karena kelakuan dia sendiri. Iya benar. Gak usah dibahas ya. Iya gak usah. Yang penting orang sudah paham apa maksud saya. Ngerti kok. Iya kan? Iya. Sebenarnya gemes kita lihatnya. Maka di antara 10 orang yang boleh digibah. Orang bisa bergibah dengan 10 hal ini. Salah satunya adalah menggibahi orang yang memancing dirinya untuk digibahi. Dia sendiri. Ya Allah, orang semua pakai baju putih. Dia datang baju hitam. Kamu beda sendiri. Kenapa sih selalu tampil beda sehingga memancing orang untuk membulimu? Maka itu yang pertama kita lakukan. Baik sangka. Jangan tiba-tiba, apa ini? Kenapa kau hina keluargaku? Salah. Diam dulu, lihat dulu, klarifikasi dulu. Apa penyebab orang-orang itu menghina keluarga kita? Oh ternyata memang adik saya resek banget. Itu kan contoh seperti itu. Memang salah ini. Ini atap rumah kita terlalu keluar. Sehingga airnya jatuh ke rumah orang. Pantesan kita dibully. Pantesan keluarga kita dihina. Karena kelakuan kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi jangan langsung dikit-dikit bela keluarga. Dikit-dikit bela keluarga. Tunggu dulu. Lihat jangan sampai justru keluarga kita yang bermasalah. Oh iya. Kalaupun sekali lagi. Kalaupun ternyata enggak. Keluarga saya tidak bersalah. Maka pada posisi ini balaslah dia dengan kebaikan. Karena kan ada 3. Di dalam Al-Quran disebutkan. Membalas secara adil. Membalas secara zalim. Membalas secara ihsan. Membalas secara adil setimpal. Tapi saya rasa susah ini. Cuma ada di pengadilan. Orang mencari keadilan. Tapi pasti akan timbul sakit hati. Susah untuk silaturahmi lagi. Kemudian membalas dengan lebih dari itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini bentuk kezaliman.
Dan yang diinginkan oleh Islam, bagaimana kita membalas keburukan dengan kebaikan. Sekali lagi, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang paling bagus. Karena kenapa? Ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, sebenarnya balasan itu jauh lebih hebat dibanding kita membalas dengan keburukan. Karena kenapa? Mereka sadar sendiri. Sadar sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW dihina, dicaci, dilempar batu. Tapi apa yang beliau lakukan? Mendoakan keturunannya. Apa yang beliau lakukan? Ketika Fathul Makkah, semua orang berkata gimana nih? Islam datang ke Mekah untuk gimana nih? Bagaimana keadaan kita? Justru Nabi tidak ada pertumpahan darah. Mohon maaf, justru mereka sadar akan kebaikan Islam. Jadi sadarkan kebaikan dengan memberikan kebaikan. Terakhir saya sampaikan, kalau ada yang membuli keluarga kita, maka berikan pengertian secara baik-baik. Ya duduk, kenapa sih? Apa yang menyebabkan kau melakukan itu terhadap keluargaku? Gimana kalau keluargamu digituin? Mau nggak digituin keluargamu? Jadi kembalikan, berikan namanya pengertian. Sekali lagi pengertian. Jadi baik sangka, balas dengan kebaikan, kemudian berikan pengertian. Saya rasa manusia itu mau kok diberi pengertian. Mau dikasih tahu ya dengan kata-kata yang baik, di waktu yang tepat, di tempat yang bagus. Masya Allah. Berarti ini ajak bagaimana Siti Soleha dibully. Siti Soleha dibully. Apa balasan Siti Soleha? Apa Ustaz? Ngundang orang makan di rumahnya. Ya Allah, dibalas kebaikan ya. Ngundang orang makan di rumahnya. Habis itu kan Siti Soleha itu jatuh cinta sama anak angkatnya. Padahal udah diomongin ya. Diomongin. Disampaikan sama pembantunya. Gini kata Siti Soleha, undang mereka makan di rumah. Setelah duduk semua makan, suruh Nabi Yusuf lewat. Satu kali lewat mereka terpengaruh. Wow, ganteng banget. Tunggu. Tunjuknya kemana Ustaz? Ke Ustaz Maulana. Ya. Berarti bisa dibilang kalau misalnya kita tidak berbuat salah, kita dibully, kita balas dengan kebaikan. Ada yang jahat sama kita lempar dulu bunga gitu ya. Tapi kalau nggak bisa dibilangin lagi baru lempar potnya gitu ya. Oh enggak ya? Baik. Baik, Jame ada dulu. Dasar orang suka main antagonis. Iya antagonis, kalau antagonis gitu. Tapi jangan ditiru Jame ada di rumah. Kita lanjut lagi yuk jamaah. Tadi kan Habib sempat menjelaskannya di segmen-segmen awal. Kalau misalnya kita dibully, kita bisa minta pertolongan sama saudara kita, sama keluarga kita gitu ya. Tapi kalau ternyata malah saudara kita atau keluarga kita yang membuli kita nih, lingkungan terdekat kita gitu kan. Lebih parah itu. Lebih parah. Kita udah nasehatin, nggak bisa juga. Ya Allah. Lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik. Apa kita kabur aja ya? Gimana nih? Kita kabur aja atau kita pindah hijrah ke tempat mana? Atau bagaimana nih supaya mereka berubah? Hijrah di jalan Allah atau kabur nih? Hijrah apa kabur ya? Jadi kita harus bagaimana Habib Usman? Ya akhir Afwan, Mas Wani, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila lingkungan kita suka membullying, ya kan? Mungkin bisa saudara kita atau bahkan keluarga terdekat kita. Apakah kita nih harus hijrah? Maknanya hijrah ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalkan tinggal di sini pindah ke daerah mana atau tempat yang lainnya. Atau kita pindah dari Bogor ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bogor dan lain sebagainya. Dengan memutuskan tali silaturahmi. Kita ingatkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga siapapun mereka yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim atau silaturahminya. Yang jelas bahwasanya diharamkan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, silaturahmi itu harus dijaga dengan erat. Silaturahmi itu harus dikuatkan antara keluarganya. Oleh karena itu, mereka yang pintar akan mengerti dan memahami makna silaturahmi. Diharamkan untuk memutuskan silaturahmi. Diharamkan sekali lagi. Bahasa Ustadz Maulana tuh. Tuh 2, 3. Diharamkan untuk silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi itu harus diikatkan. Karena salah satu panjangin umur adalah silaturahmi. Untuk memanjangkan umur kita, berkah kepada kita, rizki yang banyak, rizki yang berkah adalah dengan silaturahmi. Dan keberkahan yang tidak antara Allah berikan kepada kita adalah dengan silaturahmi.
Bahkan itu termasuk dosa besar apabila dia memutuskan silaturahmi tersebut. Oleh karena itu, memutuskan silaturahmi membuat seseorang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada keberkahan. Jauh daripada sebuah kebaikan. Timbullah permusuhan, kebencian, dan lain sebagainya terhadap siapa? Terhadap kita sama keluarga kita, saudara kita, atau bahkan sama orang tua kita sendiri. Ayo dekatkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau mampu tetap bertahan di tempat tersebut, di lingkungan tersebut, dan berbuat baiklah kepada terhadap yang bullying kita, maka mungkin ini adalah salah satu penggugur dosa kita. Kalau kita mampu, bismillah di tempat itu, ya Allah ini adalah penggugur dosa saya. Tadi Ustaz Maulana juga sampaikan, doa minta sama Allah, ya Allah berikanlah keberkahan kepada saya lagi dizolimin, saya lagi dibullying, ya Allah. Doa biar rezeki banyak, biar berkah. Yang dibullyingin misalkan, kamu gak kerja-kerja, kamu belum punya anak, belum. Ya Allah mudah-mudahan saya cepat punya anak dengan keberkahan dan ridhomu. Saya panjang umur dengan ridhomu. Saya rezeki banyak dengan keberkahan dan ridhomu. Angkat tangan munajat kepada Allah, karena doa yang terzalimin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia semua bergegas cepat nih, semua nih demi Habib nih. Dan manusia, siapapun mereka, yang dimana mereka itu meminta kepada Allah ketika dia dizalimin. Ketika dia dizalimin, dia minta kepada Allah, ya Allah kabulkan doanya, insya Allah dikabulkan doanya. Kalau tidak mampu, ya kan, dia nggak mampu juga nih. Dia boleh pisah rumah, pisah lingkungan, tapi tetap bersilaturahim atau silaturahmi terhadap keluarganya. Karena apa? Orang yang silaturahmi menjaganya itu adalah sebuah kebaikan. Saya udah dibullyingin di sini, saya nggak kuat, ya Allah boleh pindah sebentar, tapi tetap silaturahmi jaga. Mau dibullyingin, ya Rob, ini salah satu tempat saya banyak pahala di sini, dan saya datang ke sini adalah banyak ridhonya Allah di tempat ini. Karena apa? Dia dibullying di tempat itu, dia kembali lagi ke tempat itu, ini adalah keberkahan. Kalau dia mampu, dia hebat, dia rubah semua orang yang bullyingin dia jadi orang yang lebih baik lagi dalam jalan dan ridhonya Allah. Panggil guru ngaji, panggil guru untuk mengajarkan ilmu agamanya Allah, ini adalah sebuah keberkahan. Saling nasihatin, saling menjaga daripada nasihat tersebut, datanglah sebuah kebaikan. Sungguhnya sikap lemah lembut tidak akan berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya dengan kebaikan. Lemah lembut akan mendatangkan kebaikan. Kalau dia nggak lemah lembut, dia emosional, dia marah, dicabutlah sebuah kenikmatan tersebut jadi sebuah keburukan. Baik berkah, dia galak, dia emosional, malah petaka. Dia lemah lembut, akan datang keberkahan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka, maka ada keberkahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap diri kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berarti tetap menjaga silaturahimnya ya. Jangan sampai hilang ya silaturahmi itu. Dan kalau bisa malah merubahnya menjadi lebih baik lagi lingkungan sekitar kita ya. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Tadi guru-guru kita ya, jamaah yang ada di rumah udah menjelaskan tuh. Kalau kita dizolimi, itu saatnya kita berdoa. Wah berarti nih Ustaz Syam kalau misalnya nauzubillah min zalik nih aku dizolimin. Aku doain tuh orang biar dibales. Ngerasain perbuatan yang setimpal. Lebih parah lagi kalau gitu. Oh ini sinetron banget. Gitu aja. Pantas dapat piala citra ya. Iya pantas sih. Berapa penghargaan pemain terbaik waktu piala di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung. Berarti kalau udah antagonis kayak gitu bawaannya semangat gitu. Berarti boleh dong kita balas gitu aja kan? Ya silahkan kan diijabah. Iya gak apa-apa ya. Tapi saya jelasin ya. Mau penjelasan Ustaz Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah mendoakan balik orang yang membuli kita? Boleh-boleh saja, hak kita itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku kata Allah dalam Al-Qur'an, aku pasti mengijabahmu. Bolehkah kita mendoakan keburukan kepada mereka? Silahkan, itu adalah hak Anda. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan semua doanya orang yang berdoa kata Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berdoa keburukan bagi orang yang membuli kita Ustaz? Boleh, silahkan, tapi rugi. Rugi? Rugi. Waduh. Kenapa rugi? Karena waktu mustajab, limited time yang Allah berikan kita malah gunakan untuk orang lain. Kenapa nggak minta untuk diri kita sendiri gitu?
Ini kan limited time banget nih. Jarang-jarang nih kita dibully. Ya. Jarang-jarang nih kita dizolimin sama orang nih. Subhanallah. Kan gak ada orang yang hidupnya untuk dizolimi gitu ya. Jarang-jarang kita dizolimin sama orang yang benar-benar pure dizolimi. Karena banyak juga orang merasa dizolimi padahal dia yang zolim terhadap orang lain gitu ya. Dia gak sadar diri, dia gak introspeksi diri padahal dia duluan zolim terhadap orang lain. Ini jarang-jarang ada quality yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu ijabah yang diberikan Allah, ada keadaan ijabah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, lalu kita gunakan untuk orang lain, maka sangat rugi rasanya. Makanya kalau kita diizolimi sama orang lain, kita doanya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri minta. Dizolimi sama orang langsung minta. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak sehingga tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Subhanallah langsung minta. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak supaya tidak ada lagi orang-orang yang membuliku miskin. Ya Allah berikanlah saya pangkat atau jabatan yang baik di dunia dan akhirat sehingga tidak ada lagi yang mampu untuk merendahkanku. Subhanallah. Makanya kata ulama merendah dirilah, merendah hatilah kita. Merendahlah di hadapan orang lain sehingga tidak ada lagi yang mampu untuk merendahkan kita. Karena banyak orang meninggikan dirinya sehingga orang berusaha untuk nyelengkat gitu, untuk dijatuhin sama orang karena terlalu meninggi gitu ya. Jadi kita rendah hati di hadapan orang supaya tidak lagi yang mampu untuk merendahkan kita. Yang kedua, ada orang yang membuli kita. Doa apa yang bagus untuk kita dibaca? Oh, ada satu doa yang luar biasa. Bunyinya seperti ini. Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ya Allah ampuni aku atas apa yang mereka ketahui. Mereka memujiku, mereka menyanjungku atau mereka membuliku itu karena tidak mengenalku ya Allah. Wala tu'akhidni bima yakulun. Dan ya Allah jangan kau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan untukku. Nah ini doa langsung minta sama Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Mereka sangka aku pelit. Tapi ternyata di belakang itu aku sering bersedekah. Ya Allah jadikan aku lebih baik sehingga aku tidak seperti yang mereka sangkakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Tapi ya Allah ampuni aku seandainya mereka terlalu memujiku. Ya, mereka menganggapku baik tapi ternyata engkau tutupi aibku. Ampuni semua dosaku yang aku sembunyikan dari hadapan mereka ya Allah. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, mereka menuduhku sebagai seorang ahli maksiat. Sebenarnya ya Allah, aku udah taubat dan engkau tahu itu ya Allah. Jangan kau hukum aku karena aku sudah bertaubat ya Allah. Ini doa yang sangat indah kita bisa bacakan ketika orang lain berkomentar tentang kita. Baik itu memuji ataupun membuli kita. Subhanallah. Maka kembali, jikalau ada waktu ijabah, ada keadaan mustajab yang Allah berikan kepada kita, maka gunakanlah untuk kepentingan diri sendiri. Jangan gunakan itu senjata pamungkas kita untuk yang namanya digunakan untuk orang lain. Walaupun itu sah-sah saja. Seperti yang dicontohkan misalnya baginda Nabi SAW ketika dikejar oleh Suraqah, Nabi membaca Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah cukup ya Allah, aku serahkan Suraqah padamu. Maka Suraqah itu langsung terjatuh karena hampir membunuh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, udahlah urusan Suraqah aku serahkan kepadamu, aku capek ya Allah. Maka ternyata Suraqah langsung terjatuh daripada kudanya. Namun ini adalah senjata pamungkas yang mungkin ketika kita dalam keadaan terdesak, ada begal segala macam, silahkan. Kalau ini lebih baik ke diri sendiri aja ya Diri Ustadz sendiri, ya. rugi gitu. Kalau enggak, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Siap, untuk sama-sama, penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz ya. Jadi jangan kemana-mana, penting sekali, nggak lama kok tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.